gitu. Nggak tahu lah, maksudnya ya emang itu salah satu bentuk responsibility ya. Iya, tapi wajar dong kalau misalnya kita ngerasa capek, dicolok tuh. Belum lagi kalau lu kan ada sinus. Nah, that's why gue bilang gue muak. Nah, itu kenapa gue bilang gue muak di swab, bukan karena gue nggak suka ya, menurut gue nggak masalah, tapi karena gue punya sinusitis. Jadi dan PR-nya gini, kalau antigen itu kan hanya di hidung kan kebanyakan kan, majority, bukan di tenggorokan. Gue kalau tenggorokan malah nggak bersalah. iya. Tapi karena di hidung gue punya sinusitis, Yes. jadi itu kadang-kadang berasa nggak nyamannya lebih lama. Buat gue jadi kayak aduh gitu. Tapi ya mau nggak mau. Buat gue mau nggak mau gue jalanin. Iya. I don't mind. Gaya nggak gue? Sedap ya. Sedap gitu. Tapi bener ya tadi Mas bilang emang tuntutan profesi kan jadinya. Iya. Ya maksud gue gini. Bukan tuntutan profesi karena kita sebagai pekerja yang memang berinteraksi dengan banyak orang ya, Nu, ya. DMS interaksinya juga sama itu aja sebenarnya kan. Iya. Gue pun selama acara gue pakai masker segala apa, yang kru bertugas juga pakai masker gitu kan. Cuman lebih kayak apalagi gue nggak tahu ya, maksudnya nggak ada salahnya kok buat kalian yang masih diberikan rejeki untuk beraktivitas di luar rumah, sisihkanlah dana setidaknya mungkin ya. Sekarang kan antigen itu antara 200-250 ribu ya. Betul. Kurang lebih lah, more or less gitu. Karena kan buat diri kalian sendiri sama orang lain gitu. Iya, orang-orang tersayang gitu kan. Nah, coba nggak ada salahnya lu sisihkan dana segitu per ya 2 minggu atau sebulan sekali deh. Ya akan bagus sih memang 2 minggu sekali maksimal. Disarankan memang 14 hari kan sebenarnya katanya. Tapi memang ada tapinya sih Mas. Apa? Ada yang bilang, oh ini berat nih untuk ngeluarin dana sekian karena kita nggak kerja apa segala macam gitu. Iya, ya kalau lu nggak kerja kan lu nggak keluar rumah, lu nggak interaksi sama orang, ya mungkin memang lu nggak perlu harus antigen atau swab PCR gitu. Cuman ketika lu keluar rumah dan beraktivitas, lu berinteraksi dengan banyak orang dengan resiko paparan lu cukup tinggi, menurut gua nggak ada salahnya gitu. Iya. Dan gua jujur ya, maksudnya gini, kayak gua buka masker begini sama Wisnu, karena tuh ya kita antigen selalu kita cek dulu before kita mulai hari itu gitu loh. Jadi data yang harapnya sih valid ya gitu. Ya setidaknya gini, gue pada akhirnya nih, gue nggak tahu deh kalau lu, kalaupun sampai terpapar, ya kan, setidaknya gue tahu gue sudah berusaha maksimal untuk menjaga. Yes. Gitu loh. Yeah. Kalau ternyata nantinya kepapar ya moga-moga juga gejala ringan atau OTG deh, moga-moga gitu. Betul. Dan gua tuh lebih nggak menularkan ke orang lain. Setidaknya ya resiko pasti ada, cuman kan kita berusaha untuk tidak. Iya. Gitu loh. Dan mau ngingetin yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Iya. Dan kita jadi ada rekam medisnya kan. Iya. Oh ini tanggal segini kita di antigen negatif kok, kita tanggal segini negatif kok gitu loh. Jadi kan ketahuan ya. Iya. Gitu makanya. Dan orang-orang yang interaksi sama kita pun juga lebih nyaman kan jadinya. Iya, betul. Terus secara nggak langsung mempengaruhi ke psikisnya, jadi lebih happy ya nggak sih rasanya? Betul. Imun naik, jadi lebih tenang ya. Tapi ya itu sih pikiran gue ya. ya nggak apa-apa. Ya namanya juga kita kan di ONU nih, obrolan Wisnu Niko ya, gitu kan. Ini sekarang aja kita menikmati jalanan Jakarta yang cukup macet sebenarnya ya. Artinya kan orang sudah mulai beraktivitas biasa lagi. Iya, ini macet loh. Dan maksud gue gini, ya udah nggak ada salahnya. Yuk, tetap gini. Gue akhirnya ya, kalau orang memang mau keluar rumah, orang mau beraktivitas, mau gimana lagi? Tapi please tetap menjalankan protokol kesehatan. Ketika lu berada di tempat umum, lu nggak tahu dengan siapa dan segala apa, gunakan masker. Kita udah ngasih lihat kenapa kita berani buka masker. Kita ini bener-bener before this kita antigen gitu kan. Sebelumnya kita juga pakai masker gitu tujuannya. Dan kemudian memang dengan harapan buat teman-teman semua pakai masker, rajin cuci tangan, apalagi ya, jaga jarak. 5M ya sekarang kerumunan. Iya, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Itu yang dijalankan. Tapi di masa pandemik ini selain itu ya, ada satu hal yang gue pelajari juga ya, Nu ya. Apa tuh? Tangan gue tuh jadi bermasalah loh pakai hand sanitizer. Maksudnya? Kering gitu loh. Makanya gue lebih senang cuci tangan dibandingkan pakai hand sanitizer. Gitu. Atau mungkin lo ganti-ganti kali nggak? Maksudnya? Iya kayak enggak juga sih, berani itu aja sih sebenarnya. Cuman mungkin karena gue tuh cukup lumayan agak sedikit parno, tapi bukan parno lebay.
parno aja gitu, maksudnya emang parno. Gue tuh bisa gini, kita ke minimarket nih, pegang pintu nih, dorong pintu, buka pintu, gue pasti pakai. Oh yes, betul. Ambil barang di ini, taruh keranjang, gue nggak pegang muka sama sekali. Gue tahu nih, gue nggak boleh pegang. Gue taruh, gue pakai. Gue ambil dompet, gue bayar, pakai. Iya. Lu masukin lagi, pakai. Mau nyuci masuk, padahal udah nih keluar gagang pakai. Iya. Buka pintu mobil, pakai lagi. Iya. Betul. Gitu. Emang gue cukup ketat kayaknya, gitu kan. Ya hopefully ini yang bisa gue lakukan buat orang-orang tersayang di sekitar gue. Iya. Dan juga kalau misalnya bisa, let's say misalnya kalian keluar rumah gitu ya. Kalian interaksi sama pintu yang dari gagang gitu, dari besi gitu. Ya. Itu jangan dipegang pakai telapak telunjuk. Iya, karena kebiasaan. Iya. Makanya that's why sekarang lift mostly touch, screen sensor. Iya. Sensor. Lo bayar parkir juga sensor, ngambil tiket parkir juga sensor sekarang kan? Iya. Iya kan? Gitu. Jadi ya, but anyway, hopefully this pandemic amin Mas, sudah beres cepat. Ini udah vaksin juga sudah setahun lebih. Vaksin juga sudah mulai berjalan. Setidaknya kita mulai berangsur-angsur mulai menjalani kehidupan, meskipun gue berani yakin juga banyak yang punya stresnya sendiri dan segala macamnya sendiri di masa pandemik ini. Terserah buat lu yang percaya, terserah buat lu yang tidak percaya dengan adanya si COVID-19 ini. Ada yang bilang bahwa itu hanya rekayasa belaka, ada yang bilang itu adalah virus buatan, ada yang bilang ini itu. Gue tipe orang gini, terserah dah lu mau ngomong apa gitu ya. But at least yang gue perhatiin it's real. Ada beberapa teman-teman gue yang terdampak kena dan punya resikonya sendiri. Ya kita jaga aja lah ya buat semua. Udah gitu kan pandemik ini kan global. Iya kan? Iya. Ya kita jaga aja buat semuanya. Kita punya kesadaran diri. Kita punya apa lagi ya? Kesadaran moral sih. Iya sih, benar. Tapi itu sih Mas, kembali lagi menjaga untuk diri sendiri sama menjaga diri untuk orang lain. Ya orang-orang tersayang deh paling gampang. Gitu aja dulu. Ya kan? Iya kan? Ya benar-benar setuju gue. Gitu. But anyway, thank you so much for watching Onuni kali ini di obrolan Wisnu Niko di mobil. Iseng-iseng aja, pengen tahu bisa apa enggak gitu kan. Barusan habis bikin konten ya. Ya, gitu. Nah, yang pastinya jangan lupa obrolan Wisnu Niko ini tayang di channel YouTube-nya Wisnu dan juga channel YouTube-nya gue. Setiap hari Minggu jam 1 siang kita bagi 2 part, terbagi part 1, part 2, ganti-gantian tayangnya. Dan sampai saat ini pun kita masih memikirkan kira-kira yang cocok untuk sebagai panggilan penonton kita apa atau pendengar kita. Anyway, podcast juga tayang ya, setiap hari Kamis. Audionya akan kita tayangkan secara audio, bisa didengarkan hari Kamis jam 8 pagi. Ya udahlah gitu aja di Spotify ada beberapa digital platform lah kalau nggak salah, tapi yang paling gampang Spotify aja lah ya. Dan untuk info update segala macam di Instagramnya kita ada _on_. Mantap ya kan, gitu keren, kayaknya keren gitu. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, apalagi sih kalau kata itu guys. Oke guys, oke, sip. Sampai ketemu. Till next time. Bye.